ketika saya baru kuliah di sana, masih anyaran banget. Waktu itu di media cetak lah. Zaman dulu kan belum ada HP. Ya, banyak diumumkan wanita atau TKW Indonesia banyak yang dilecehkan. Kenapa? Karena para TKW maupun TKI ke sana tanpa mengenal budaya sono. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika ke pasar di jalan, ibu-ibu pakai busana muslimahnya bagaimana? Kan bermacam-macam toh. Di Indonesia itu ada yang pakai cadar. Ada yang busana muslimahnya bawahannya sak bawah lutut dikit. Ada tidak? Ada. Kamu orang Sunda? Bangga. Ada juga busana muslimah ininya nih, jilbab, khumur. Ini cuma segini doang, dalamannya doang. Kalau tidak, dalaman apa mbak namanya? Dalaman bukan cupit ya, ciput. Ya. Dalamannya doang, berarti ini kelihatan. Ya, maka kenapa di antara TKW atau yang mukimat di sana itu ada yang dilecehkan? Karena mereka membawa budaya negaranya ke sono. Di sini kalau si ibu mau ke sungai, mau nyuci piring, pakai apa itu? Ininya kelihatan nih, kayak sinden. Itu. Nah pakai gitu doang. Emang bapak-bapak kalau lihat gitu merangsang maaf? Tidak ya? Enggak. Biasa saja. Enggak. Biasa. Benar. Indonesia itu udah biasa. Di mall kita lihat udel. Itu tidak. Di pasar bisa lihat paha. Yang montok-montok paha manusia juga. Kalau ayam pasti. Tapi di sana kan tidak. Jadi TKW ke sono, ujuk-ujuk diberangkatkan, tidak ada training, tidak mengenal budaya, tidak tahu kalau bawahan sak lutut itu menurut mereka bukan busana muslimah. Karena memang bukan. Kalau jilbab yang ininya kelihatan itu kan mengiranya itu busana muslimah. Di Indonesia kan banyak kok ibu-ibu yang pakainya ciput saja. Nah, kemudian kerja di salah satu rumah. Emang kerjaan TKW apa? Ngurusi cucian, masak, gerus-gerus. Sekarang begini. Kalau lagi gerus-gerus, tahu gerus-gerus tidak? Iya gitu. Gerus-gerus di dapur. Duduk di bawah. Maaf, pupuknya kelihatan. Nanti majikan laki sama anaknya lewat. Mereka pasti mengira ini mau menggoda saya. Dugaannya seperti itu. Karena di sana itu pertama organ tubuh perempuan asing duna mahram muhrim ya, karena ini sudah salah kaprah istilahnya. Duna mahram berarti apa? Kan nggak boleh, haram. Bukan cuma itu, sautul mar'ah aurat. Dan itu saya alami, saya 8 tahun di sana pakai cadar. Aturannya ada intel, kalau yuyun 3 kali, misal sedang jalan-jalan di Laut Merah atau wukuf di Arafah, 3 kali ketahuan duna hijab. Ada maksud DO. Nah, itu ya maksud. Jadi karena tidak mengenal budaya, maka seperti itu. Kalau lihat 1 kali lihat
Ya sudah. Kalau nginget sabda Rasul satu kali lihat, alhamdulillah. Berikutnya gini. Berikutnya lagi, ya lama-lama. Dan itu banyak kasus terjadi. Jadi ketika saya di sana, saya dengan suami itu beberapa kali menangani kasus. Perlu diceritakan tidak? Oke. Pernah, biasanya kan di Jakarta dulu tuh ditampung oleh PT. Ya, calon TKW dan calon TKI supir. Si supir, calon supir di rumahnya punya istri. TKW mantan kupu-kupu malam. Nah kan saya menangani kasus. Ada bukunya. Pengen tahu aja. Nah, dinikahkan oleh PT karena calon majikan di sono ingin suami istri yang kerja di rumahnya, perempuan TKW, laki-laki supir, maka dinikahkan mendadak. Istrinya di rumah tidak tahu, berarti sudah halal sah, gitu ya. Ketika sampai sono, ya udah berarti kan sudah suami istri. Tapi aneh, jika majikan perempuan itu diantar oleh si supir, kan nggak begitu jauh, maka si majikan laki-laki minta si supir, kamu beli apa sono yang jauh? Awalnya ya santai, lama-kelamaan kok aneh ya, mesti kok disuruh beli apa gitu, lama-lama curiga. Pulang, ketika pulang jebulnya lagi main. Sudah tahu ya main apa? Kamu masih kecil ya. Semua sudah haji ya. Maju madik pasti udah hafal. Mana orangnya? Ya. Dari Masjidil Haram itu kan jalan Syekh Ali, Syekh Amir, Masjid Jin, nanti Makla. Ke kiri itu Hujun Blambir. Saya pernah tinggal di situ, di dekat Blambir Hujun. Dan saya kalau pindah mesti melahirkan. Anak saya 6, alhamdulillah. Jadi tiap tahun bergajah bergojol. Kenapa kok tiap tahun? Di sana tahdidun nasal haram. Tahu tahdidun nasal tidak? KB itu haram. Pernah ketika saya pulang ke Indonesia, saya bawa tubuh, maksudnya bawa pil itu. Tapi ada taktis. Taktis itu pemeriksaan ya. Di bandara pemeriksaan. Waduh, nanti masuk penjara. Akhirnya tak masukkan ke kloset. Karena bawa itu, yang bawa maupun yang jual itu masuk penjara. Nah, ketika dia tinggal di Hujun, ada janda dari Indonesia, armalah, janda. Jadi jangan sampai kalau punya anak perempuan namanya armalah ya, janda. Janda, sono, kemudian kasusnya dengan anak majikan. Anak majikannya baru usia 18 tahun. Ya mungkin begitu. Akhirnya karena si perempuan hamil, laki-lakinya kan masih muda banget, 18 tahun, tidak mau tanggung jawab, maka lapor si perempuan. Karena tidak mau tanggung jawab, karena dicuekin, maka dia terjun dari lantai 4. Dia terjun dari lantai 4, nggak mati, jatuhnya ke atas mobil, nggak mati. Tadinya dikasuskan, akhirnya apa namanya? Iya, akhirnya saya terus tidak jadi. Ketika tidak ada pengetahuan budaya, kira-kira bagaimana? Orang Indonesia setiap hari antar laki-laki perempuan itu kan biasa.
saya dengan atasan, ya mesti komunikasi lah. Masa iya saya misalnya mau naik pangkat, Pak, tanda tangan. Gini, tanda tangan. Saya mau naik pangkat. Nah, kan lucu, nggak etis. Ya berarti kan duduk, basa-basi dulu. Yang ngomong mesti pandang-pandangan gitu kan. Kalau tidak pandang-pandangan gini, aduh nggak etis banget. Nah berarti kan beda. Budaya kita dengan sono beda. Sono lain. Ketika saya kuliah di sana, kalau dosennya perempuan begini muajah. Tapi jika dosennya laki-laki, dosen laki-laki haram masuk sini. Masuknya di mana? Ruangannya dijual. Beda. Untungnya sono itu sejak lama itu sugih. Kalau di kita kan online itu baru musim Covid toh. Di sono sejak zaman 80 90 itu sudah ada. Jadi kalau dosennya laki-laki online. Maka kita-kitanya kadang nakal. Naruh tip, zaman dulu kan belum ada yang gini-gini tuh heboh, naruh tip apa. Kalau di jalan ketemu dosen, mahasiswi ketemu dosen laki-laki, assalamualaikum, haram. Lo kan nggak tahu, kan wajahnya ditutup semua. Jadi bapak, Isma. Kustoro. Ya, kan tidak tahu. Semua kan tertutup. Tidak tahu ini Yuyun atau Fatimah atau Khadijah. Jadi tidak mungkin. Ya. Kemudian di sini manasik pastinya kan tidak lancar. Bapak pernah dengar ketika di penginapan, di hotel, kan kadang-kadang ada yang melecehkan, kan? Kadang-kadang ada yang melecehkan ketika di jemuran, ataukah mau di lift, ataukah di misalnya mau ke hamam, kamar mandi, gitu kan? Karena diantaranya gitu, busana budaya kita dibawa-bawa ke sana. Kemudian menjadi ukhuwah Islamiyah mengusahakan haji mabrur. Ya, next mas. Ya, tantangan budaya kita lewati dulu ya. Ya, kalau waktunya memungkinkan berarti kita balik lagi ke sini. Next mas. Nah, antara budaya Arab dan Islam. Kira-kira orang Arab, khususnya orang Arab Saudi, Islami tidak? Islami tidak? Tidak mesti. Tidak semua. Tidak mesti. Tidak semua. Ada yang sudah sepuh, sudah usia 30, udah usia 40, orang Mekah belum haji. Padahal kan hajinya tinggal mangkat dari sini ke Johor, dari sini ke Kerapiak. Belum dapat hidayah untuk haji. Jadi karena Arab Saudi itu kan turunannya ada dua, ada turunan Abu Bakar, ada turunan Abu Jahal. Kalau di sini ada juga turunan Abu Gosok. Ya, jadi tidak semuanya benar, gitu ya. Next mas, mujamalah. Mujamalah itu apa sih? Bahasa basi. Mujamalah itu dari bahasa Arab. Jim, mim, lam. Mujamalah. Berarti kan cantik, bagus. Ketika basa-basi berarti kan bagus-bagus dulu deh. Nggak usah langsungan. Kalau air habis, maaf Bimo ya. Nggak usah langsung gitu. Assalamualaikum, kekal hal. Gitu dulu. Syekh, mau ya maaf. Gimana dulu guys, janggutnya dilus-lus dulu. Gitu. Tapi yang cewek jangan lus-lus janggut Syekh. Kalau di rumah ya, nanti diajak ngamar. Next. Into masih bicara orang Arab itu keras. Di Indonesia yang keras itu siapa? Batak. Mana lagi? Madura. Makassar. Kira-kira orang Madura itu keras-keras apa enggak? Karakternya? Benar. Benar, keras, galak gitu.
Suaranya. Saya punya teman orang Madura, orangnya baik. Memang intonasi bicaranya keras, tapi belum tentu orang Arab ya seperti itu. Terutama kerasnya intonasinya meninggi, terutama orang yang dekat, terutama kerabat yang lama nggak ketemu. Ya saya bakal hal. Was ini saya kangen sama kamu. Nah, begitu ngomongnya. Ya, next Mas. Nah, jenis budaya. Jenis budaya ini macam-macam ya. Pemerintah, agama, sosial, wanita, laki-laki, lisan, budayanya macam-macam. Oke, next. Nah, budaya pemerintah. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu nomor 1, memnu'ut tadkhil, gitu kan? Ini ada sanksi berapa? Mi'atain wa khamsina riyal. Coba, mi'atain wa khamsina riyal kam rupiah? Miliun? Nah. Oleh karena itu silahkan berhati-hati. Kalau udah tidak tahan banget pengen min ashabil udur. Bisa. Nah, min ashabil hisab ya. Silakan ke hammam, silakan ke kamar. Kalau di Masjidil Haram silakan ngumpet kemana. Daripada cuma satu isapan doang tidak ada rasanya. Tidak ada rasa sambal, opor, durian, tidak ada tuh. Paling-paling kalau ada aromanya saja. Itu harus bayar sanksi miliun, 1 juta rupiah. Mau? Mau? Naam. Ayo. Baik. Tidak melakukan kegiatan waktu sholat 5 waktu. Pernah lihat ya? Iya. Muglak di sholat. Iya. Jadi di sana insya Allah aman. Di sini kalau toko-toko di sana kan menutupnya itu tidak tutup, tidak, tetap terbuka. Tapi insya Allah tidak ada maling. Di sini, kalau di sini habis. Iya betul. Saya pernah pas saya ke Madinah, dulu saya kuliah di sana kan dapat beasiswa. Suami juga dapat beasiswa. Karena bisa di sana kan beasiswanya dibanding dengan Al-Azhar itu jelas lebih gede ya. Maka cuma nembusnya itu sulit. Di Ummul Qura King Abdul Aziz University nembusnya susah. Kalau Al-Azhar itu kan ada kerjasama mulhaq taqabi baik Indonesia dan Mesir. Kalau dengan Saudi kan kerjasama yang resmi itu tidak ada, tidak seperti Al-Azhar. Tapi di sana alhamdulillah gede. Jadi ketika saya walaupun mahasiswa waktu itu punya mobil 2 alhamdulillah. Yang 1 ditinggal di Mekah, kita ke Madinah. Ditinggal di Mekah lupa tidak dikunci. Alhamdulillah. Enggak 1 tahun. Berapa minggu? Alhamdulillah tidak hilang. Wong di sana beda dengan di kita. Kalau di kita Alphard. Di sana kan jadi taksi, Pajero jadi taksi juga. Di sini yang namanya Alphard, wah, iya betul. Jadi beda. Next. Tidak gabung, kembali Mas. Tidak gabung. Nah, siapa yang pernah di Mekah? Mukim? Mana mukim di Mekah? Kan sana. Oh, sini sana? Masya Allah, subhanallah. Punya travel ya? Punya travel? Kerja di travel. Ini Ustaz? Menjami Ummul Qura. Mutakharij mata. Alpen Betnen. Wa antum? Salatia. Darul Hadits wala? Awal. Mabruk. Belajar bahasa Arabnya sama beliau-beliau ya. Itu 2 orang. Karena bagaimanapun komunikasinya itu
pakai bahasa Arab amnya. Nah, oke ya, silakan. Ada dua tuh. Ada dua. Yang cewek ada tidak? Hah? Madinah? Oh, Jamiah Islamiyah. Zaujat? Oh, ya. Jadi itu dari Hah? Man, gua ismu takhasus anta takhasus magister kelas lisa mutaharij bakalarius. Paham tidak? Amin. Paham tidak? Amin. Bakalarius itu S1. Ya, baik. Mas Kamil tidak gabung resepsi putra laki-laki dan perempuan tidak ya sampai sekarang. Kalaupun ada yang campur, kan di TikTok tuh banyak yang beredar tuh ya. Ada kebebasan yang segala macam, tapi itu di tempat tertentu dan belum terbuka lebar. Apakah itu benar atau tidak? Seandainya benar, itu di Mekah dan Madinah, insya Allah tidak. Gitu ya Pak? Jadi aturan ini masih tetap. Ketika masuk nih resepsi putra dan putri itu beda. Ketika ada pengantenan, mesti pintunya ada dua. Satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Begitu juga kampus. Kampus Ummul Qura Aina Aziziyah. Yang perempuan Zahir. Ketika mau ke Tan'im, mau umrah ke Tan'im itu kelewatan. Situ Jamiah Ummul Qura di Banat. Dan itu ada dua seberangan, tapi ada jalan pakai jembatan di situ tempatnya. Kalau mau berkunjung ke sana, oke, ya. Dan kampus tapi beda jauh. Yang aneh ini, ketika saya masih kuliah di sana, tugas itu waktu itu saya yakin kalau di tempat laki-laki tidak ada, karena suami saya kan di Aziziyah. Ketika menyerahkan tugas itu ada laci, jadi kita tidak ngomong. Ada laci, misalnya laci, ini tugas makalah. Ayo di sana. Berarti ini ada perempuan yang mau nyetor tugas. Ayo masukkan misalnya, masukkan. Ketika sudah ayo kelas, ruhi itu bukan mati. Terus. Ukhruji idhabi. Ya, oke. Ya. Mulus. Dan kalau untuk perempuan fasilitasnya lebih banyak, Ustaz siapa? Ustaz Zainab. Untuk perempuan fasilitasnya lebih banyak. Karena perempuan di sono itu antar jemput bis, laki-laki tidak ya, antar jemput bis. Dan bis itu tidak bakal pergi kecuali si perempuan yang tadi naik bis itu sudah masuk. Dan la takhaf wa la tahzan. Supirnya sudah dikebiri. Jadi tidak bakal melecehkan. Tidak. Supirnya. Saya kurang tahu kalau sekarang. Dulu tuh masih orang Arab, orang Malaysia masih sedikit. Saya pernah ketinggalan bis. Akhirnya saya naik taksi. Waktu itu saya masih anyaran, naik taksi. Saya belum tahu budaya sana. Naik taksi, duduk di belakang. Lama-lama, waktu itu lagi musim-musimnya media cetak mengumumkan ini banyak orang Indonesia yang dilecehkan. Baru berapa menit itu lama-lama si supir taksi kesini belakang mau bereng. Saya waktu itu baru ma'had juga. Saya dinikahkan Pak Kiai tamat SMP, langsung dibawa ke sono. Jadi saya masih cilik. Di SMP itu di pesantren, tapi kan baru tahunya na'am lah, belum ngerti bahasa Arab. Jadi taksi lama-lama supirnya itu gerayang-gerayang. Waduh, ini takut banget ini. Akhirnya saya nyebut Subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah juga.
soalnya kan belum ngerti. Tapi karena khawatir seperti nasib orang Indonesia yang diperkosa terus dibuang ke gunung, maka saya tendang untuk pintu taksi. Kebetulan saya di SMP pernah belajar karate, alhamdulillah selamat. Kalau enggak diperkosa, dibunuh. Sekarang udah beda, enggak seperti dulu. Sekarang ya Pak ya, Ustaz Zainal. Ya, next Mas. Nah, dari agama, enggak usah lihat yang bawah ya. Bapak-bapak ke atas lihatnya. Ustaz Zainal lihatnya yang ini. Yang tidak mengusap dinding untuk mencari berkah. Kan banyak tuh yang di sekeliling Ka'bah, gitu kan? Di sekeliling Ka'bah ada yang nangis, ada yang berapa jam, ada yang doa, ada yang macam-macam. Ngapain 3 jam? Lebih baik baca Quran. Uang yang namanya Ka'bah dipentelengi aja dapat berkah, dapat pahala daripada nempel di situ. Apalagi dipeluk. Oh, berarti bapak-bapak carinya yang peluk. Emang gak lapar, gak haus. Tidak mengusap kuburan untuk mencari berkah. Makanya kan di sana kuburannya tidak kayak di Indonesia. Ustaz Zainal dan Ustaz siapa satunya? Amrullah. Di Makkah dan di mana? Madinah. Bagian itu kan kosongan, memang basah. Maksudnya tidak ada tanaman, gitu kan? Saya kalau pulang dari kampus, misalnya turun di situ, nggak takut tuh, nggak takut lewat baki, kemudian ke rumah di Hujun, nggak takut. Tapi kalau di Indonesia, malam-malam jam 11 lewat situ, ngedeni, lewat kuburan, sono nggak. Nah kemudian tidak memaksakan mencium Hajar Aswad. Ini kan pernah jemaah haji, ya tidak semuanya. Pernah jemaah haji berangkat suami istri dari rumah ketawa ke TV. Ketika sampai dekat Ka'bah, kan semua orang ingin mencium batu kok, mencium Hajar Aswad. Salah satu askar, tade, Siti Rahma tade, sini. Yang suaminya, wakil, udah kamu pergi. Dan itu memang kasuistik, tidak semuanya, salah satu kasus. Tapi kita berarti harus seyogianya mengantisipasi. Ternyata pulangnya itu nangis jemaah haji. Nangis kenapa? Ya memang diantar ke sana untuk mendekat, kemudian mencium. Tapi selama itu ternyata iya, maaf, pinggulnya diremes-remes, depannya diremes-remes. Emang mau? Nah ini untuk mengantisipasi. Tidak semuanya, tapi hanya untuk mengantisipasi. Tidak memaksakan pergi ke Raudah. Pantat ya tidak usah ya next. Budaya sosial. Tidak tiduran tertumpuk untuk laki-laki, baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau di masjid-masjid yang lain. Karena ada beberapa masjid yang dikunjungi ya. Kalau perempuan berarti tidak terlentang, baik pakai abaya maupun tidak. Tidak naik kendaraan berlainan jenis. Sekarang kan sudah banyak ya yang kendaraan perempuan depan belakang bisnya gitu ya Ustaz Zainal, Ustaz Amrullah. Kan sudah banyak sekarang, bisa depan belakang. Kemudian tidak naik kendaraan berlainan jenis, tidak memperlihatkan kemesraan. Ini pernah suatu hari saya dengan suami duduk di depan Mas'ah. Tahu Mas'ah tidak? Ya, tempat sa'i. Ya. Di situ depan masjid duduk. Saya begini, suami begini. Begono. Malang, saling menghadap, ngobrol. Dikiranya lagi pacaran. Ditangkap sama askar. Dimarahi habis-habisan depan orang. Terus dibawa ke
bawah. Waktu itu kan maktab Masjidil Haram di bawah. Dibawa ke bawah, mau dikawinkan, mau dinikahkan. Suami saya ini nih, maksudnya ini surat nikah. Gak paham, mau dinikahkan. Untungnya ada orang yang nolong, jadi tidak jadi dinikahkan. Maka tidak usah memperlihatkan kemesraan di depan Masjidil Haram, walaupun itu suami istri. Tidak sopan menolak jamuan. Jadi kalau dijamu, habisin deh. Orang sono itu kalau menjamu, masaknya nggak kayak kita. Ustadz Zainal, Ustadz Amrullah, selama ini saya punya teman orang Arab, ketika ngundang makan, mereka masaknya itu ketika kita sudah ngobrol gitu ya. Sudah ngobrol, baru mereka masak. Kalau kita, ketika ada tamu, kita sudah masak. Misalnya tamu diundang jam 11, pagi-pagi jam 9 kita sudah masak. Mereka enggak, kita sudah ngobrol ngalor ngidul baru masak. Tapi jamuannya ya alhamdulillah. 3 tamu ayamnya 3. Kita 1 ayam 10. berapa orang? 10. Habisin. Kalau sekarang jeroan-jeroan kepala, kaki itu sekarang udah dimakan ya Ustaz ya. Zaman dulu tuh dibuangin. Zaman dulu masih ada pasar saya, dibuangin. Jeroan, kepala, ceker dibuangin. Lalu diambil deh orang-orang Indonesia. Saya ingat diambil orang Indonesia, dimakan. Lama-lama penjualnya ngerti, oh Jawa itu makanannya gitu, akhirnya dijual. Orang Indonesia kan kreatif yang biasa-biasa saja menjadi enak. Ya. Next, aroma parfum. Nah, teman-teman saya kampus kan ada yang tinggal di asrama, ada yang tinggal di rumah masing-masing. Mereka itu seringnya jarang mandi, karena di rumah itu mukayib terus. Mukayib tahu tidak? Pakai AC terus. Tapi kalau parfum tuh maka mereka kalau beli parfum itu yang gede-gede. Sekarang di mana di yang tadinya pasar saya itu nama itu ini apa? Jakaria ya, di situ ya, mallnya ya. Di situ kan masih tetap ada toh yang gede-gede. Parfum yang gede-gede. Kakia ya. Oke. Iya. Ustaz berarti mungkin juga. Ya. Kayak terlihat dari banyak khodim dan sawah. Paham tidak poin kedua? Biasanya yang sugi-sugi itu mereka kan mobilnya banyak. Di Indonesia juga kan sama. Dan orang sono itu rata-rata punya mobil. Kalau motor sebagus apapun, semahal apapun, insya Allah pating klekek di mana-mana nggak ada maling, insya Allah. Ya tak ya. Kemudian orang dewasa lewat di depan orang sholat itu jelas. Lewat di depan orang sholat. Kalau di masjid kita lewat di depan orang sholat pasti ada yang marah. Di sana kan sudah biasa. Mas, lo abah dulu yang itu. Yang file satunya lagi. Ya. Bukan boleh sih. Ya. Maksudnya itu tidak ada yang mengharamkan. Cuma di sono itu kan susah lewatnya. Masjid-masjid lain kan enggak. Karena zahmah, karena maksudnya orangnya terlalu banyak. Lewatnya kemana lagi? Kalau lewatnya jauh nanti hilang jemaah haji. Nah, next. Nah, Bapak Ibu nanti kan bakal menjadi petugas haji. Petugas itu apa? Bi'tah. Tak alif ta. Jangan bi'tah. Bi'tah. Kalau saya dalam khidmatul hajj syarafun lana. Khidmatul hajj syarafun lana. Mumtaz, syukran. Bi'tah, musta'id.
Coba musta'id. 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 Jangan musta'in. Itu bahkan mil kemenang dulu. Musta'id. Musta'id. Kol-kolahnya nggak usah lebay. Musta'id. Musta'id. Bi'ta. 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 Musta'id. Bi'ta. Musta'id. Khidmatul hajj. Syaraful lana. Khidmatul hajj. Syaraful lana. Khidmatul hajj. Syaraful lana. Khidmatul hajj. Syaraful lana. Mumtaz. Syukran. Next mas.